Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunyina Janah dengan NIM 1801453. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal apa saja sih yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 8 pertemuan pembelajaran perkuliahan perencanaan pembelajaran. Nah, beberapa materi itu diantaranya ada pengertian dari perencanaan pembelajaran itu sendiri, kemudian ada manfaat dari perencanaan pembelajaran itu sendiri, apa aja sih manfaatnya, kemudian ada tujuan, kemudian ada prinsip, hingga ke model-model dalam pembelajaran. Wah, banyak sekali kan yang sudah saya dapatkan. Nah, karena waktunya agak sedikit terbatas, maka saya akan menyampaikan sedikit saja intinya mengenai materi-materi tersebut. Yang pertama, mengenai apa sih pengertian dari perencanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, pada hal ini sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, kan tidak mungkin kita langsung mengajar masuk ke kelas tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Nah, tentunya perencanaan pembelajaran ini perlu sekali untuk diadakan. Nah, dalam perencanaan pembelajaran ini terdapat prosedur-prosedur yang harus diisi. Nah, jadi kita di situ menentukan tujuan pembelajarannya itu apa, kemudian strateginya bagaimana, kita akan seperti apa kita akan menggunakan pendekatan apa kepada para muridnya, dan lain sebagainya. Nah, ada manfaat dari perencanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, manfaatnya itu ada berbagai macam. Dan yang paling utama itu adalah untuk sebagai tolak ukur keberhasilan dari suatu pembelajaran, teman-teman. Itu. Nah, dan selanjutnya yang terakhir itu ada model-model dari perencanaan pembelajaran. Nah, pada pertemuan ketiga atau keempat kalau nggak salah, nah itu kami diberi tugas untuk menganalisis dari sumber-sumber yang terpercaya, tentunya untuk menganalisis beberapa model pembelajaran yang menarik yang kira-kiranya bisa kita gunakan untuk kedepannya. Pada saat itu, berdasarkan hasil riset yang saya cari tahu dari berbagai sumber dan juga jurnal-jurnal tertentu, nah, dapat saya simpulkan bahwasannya model pembelajaran adalah merupakan suatu prosedur dalam suatu pembelajaran. Nah, prosedur itu di dalamnya terdapat strategi, kemudian ada metode dan sebagainya. Model pembelajaran adalah pedoman yang dipegang untuk mencapai suatu tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi tujuan dari diadakannya pembelajaran tersebut. Nah, dalam model pembelajaran ini juga terdapat prosedur-prosedur tertentu. Nah, di sini saya akan menyampaikan contoh-contoh dari model pembelajaran tersebut. Nah, contoh model pembelajaran tersebut itu yang pertama ada PBL kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, itu ada problem based learning. Nah, seperti namanya problem based learning. Jadi model pembelajaran yang berbasiskan masalah. Jadi masalah pembelajaran berbasis masalah kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, selain dari PBL itu ada PJBL. Nah, PJBL ini itu singkatan dari project based learning. Nah, pada model tersebut tentunya seperti namanya aja project ya. Jadi dalam pembelajaran tersebut akan ada beberapa project-project yang akan dilalui dalam pembelajaran seperti itu. Nah, selain itu ada juga pembelajaran kontekstual, ada juga pembelajaran kooperatif dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran kooperatif itu seperti namanya ya, kooperatif itu ada kerjasama atau kooperatif. Nah, pada pembelajaran ini itu terdapat sub-sub lagi. Jadi masih ada jenis-jenis lagi dalam pembelajaran kooperatif itu, dalam model pembelajaran kooperatif tersebut. Nah, mungkin karena waktunya terbatas, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Yang selanjutnya mungkin sedikit kata-kata penutup dari saya. Terima kasih kepada Bunda Gia, kesayangan saya, kesayangan aku,
suasana di kelas sehingga suasana kelas lebih ceria dan tidak tegang seperti